نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan dan kenikmatan kepada kita hingga kita dapat berkumpul di dalam masjid ini untuk bersama-sama mempelajari apa yang ada di dalam syariat Islam yang mulia ini. Mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman di dalam hidup kita. Tanpa terasa sekarang kita telah berada di tahun 1444 Hijriah di bulan Al-Muharram, tepatnya di tanggal 6 Al-Muharram. Nikmat yang sungguh luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan suci. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-36 tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12, hari di mana diciptakannya langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan 4 dari 12 bulan tersebut sebagai bulan yang suci. Dan Allah memperingatkan kepada kita agar kita tidak menzalimi diri kita pada bulan-bulan tersebut. 4 bulan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum. Jumlah bilangan bulan itu ada 12, 4 diantaranya adalah bulan suci. Thalathatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Wa Rajab syahru Mudhar, alladhi baina Jumada wa Sya'ban, dan Rajabnya bangsa Mudhar, yaitu di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan Rajab syahrul Mudhar, bahwa Rajab yang merupakan bagian bulan suci adalah Rajabnya bangsa Mudhar, yaitu bulan ke-7 di antara bulan Jumada dan Sya'ban, untuk menekankan bahwa yang betul dalam penamaan bulan Rajab adalah apa yang diyakini oleh bangsa Mudhar. Karena saat itu ada perbedaan pandangan di antara bangsa Mudhar dengan bangsa Rabi'ah. Bangsa Rabi'ah menyebut bulan Rajab untuk sebutan bulan di antara bulan Sya'ban dan bulan Syawal, atau yang kita kenal sekarang dengan bulan Ramadan, bulan ke-9. Sedangkan bangsa Mudhar menyebut bulan Rajab adalah sebutan untuk bulan di antara bulan Jumada dan Sya'ban, atau bulan ke-7 yang kita kenal saat ini dengan penamaan bulan Rajab. Maka ketika Rasulullah mengatakan wa Rajab syahrul Mudhar, ini adalah bentuk penekanan tadi untuk mengatakan bahwa Rajabnya bangsa Mudhar adalah Rajab yang memiliki penamaan yang benar dibandingkan bangsa Rabi'ah. Dan di sini ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan-bulan suci ini ada yang di awal bulan atau di awal tahun, yaitu bulan Al-Muharram. Ada yang di akhir tahun, yaitu Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ada yang di pertengahan, yaitu bulan Rajab. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, yang namanya keimanan kita ini perlu untuk diperbaharui, perlu untuk selalu ditingkatkan.
Maka penempatan bulan suci di awal, di tengah, dan di akhir ini sangat membantu kita untuk kembali bersemangat di dalam beramal, untuk kembali bersemangat di dalam ibadah. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan penempatan 2 bulan di akhir, 1 bulan di awal, 1 bulan di pertengahan, dan 2 bulan di akhir adalah tidak jauh daripada innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seorang hamba itu tergantung pada penghujungnya. Sehingga di ujung tahun ditempatkanlah 2 bulan secara berurutan yang merupakan bagian dari bulan suci, yaitu bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Maka ketika kita berada di 4 bulan suci ini, Al-Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian berbuat kezaliman pada bulan-bulan tersebut. Bukan berarti kita boleh berbuat kezaliman pada sisa 8 bulan yang lain. Namun Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa perintah Allah agar kita tidak berbuat kezaliman di 4 bulan suci ini adalah bermaksud penekanan. Bahwa dosa di 4 bulan suci ini lebih besar dibandingkan dosa di 8 bulan yang lain. Begitupun amalan soleh di 4 bulan suci ini lebih besar pahalanya dibandingkan di 8 bulan yang lain. Maka ini adalah bulan-bulan yang agung, yang bersyukurlah kita kepada Allah. Allah perkenankan kita untuk berada di 4 bulan ini. Maka jangan pernah menzalimi diri kita, menzalimi orang lain. Terlebih lagi waliyadzubillah menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Karena kezaliman itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah seseorang menzalimi dirinya sendiri. Kapan seseorang menzalimi dirinya sendiri? Di saat dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat dia jauh dari ketaatan. Dia sedang menzalimi dirinya sendiri karena dia sedang mempersiapkan dirinya menerima azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menyakiti tubuhnya dengan tidak menjaga pola makannya, tidak menjaga kesehatannya, maka ini pun merupakan bagian dari kezaliman hamba terhadap dirinya sendiri. Ingatlah, inna li jismika 'alaika haqqan. Sesungguhnya tubuhmu punya hak atas dirimu. Maka walaupun ini tubuh kita, tapi kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti karena tubuh kita bebas untuk menyakitinya. La wallah, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap jengkal dari tubuh kita. Apakah kita jaga tubuh kita atau tidak? Begitupun kita jaga tubuh kita, jaga diri kita dari segala bentuk kemaksiatan dan dosa yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kezaliman yang pertama. Bentuk kezaliman yang kedua adalah ketika seseorang menzalimi orang lain, menzalimi manusia yang lain. Ini kezaliman yang sangat banyak dilakukan oleh manusia di zaman ini. Terutama banyak di antara manusia yang menzalimi orang lain dalam hal dia membicarakan kehormatan orang lain atau mengambil harta orang lain tanpa hak. Tidak boleh ya ibadallah. Kita membicarakan aib orang lain, sesuatu yang tidak ada kapasitas kita untuk membicarakannya. Kita menggibahi mereka. Kita masuk dalam kehormatan mereka. Ingat bahwa seorang muslim punya kehormatan yang harus kita jaga. Jangan menzalimi mereka dengan mengobak-abik kehormatan mereka. Kemudian juga jangan menzalimi harta mereka. Banyak di antara kaum muslimin di zaman ini, banyak yang menzalimi harta saudaranya. Berapa banyak kasus orang terkena tipu. Berapa banyak kasus orang yang diperas hartanya. Dan berapa banyak juga yang mengambil harta saudaranya secara tidak langsung. Dengan pinjaman-pinjaman yang dia enggan untuk mengembalikannya. Pinjaman yang dia tidak niat untuk mengembalikannya, atau berbisnis yang mana menunda-nunda pembayaran, yang mana dapat menyebabkan hancurnya usaha seorang hamba. Dia seakan-akan mendapatkan modal suntikan dana yang baru, tapi saudaranya menanti-nanti pembayaran yang tidak kunjung ia bayarkan dengan dalih saya belum ada dana, padahal uangnya dia putarkan untuk usaha yang lain. Ini bentuk kezaliman yang nyata yang banyak dilakukan oleh manusia, kaum muslimin zaman sekarang. Bahkan ikhwah-ikhwah yang sudah mengaji, para ibu-ibu ummahat yang telah sering datang kepada kajian, sering menggunakan jurus afwan, dan afwan.
Ingat ada harta orang yang harus kita pertanggungjawabkan. Jangan menzalimi harta manusia. Dan bentuk kezaliman yang ketiga, dan ini yang paling agung, adalah ketika seseorang menzalimi Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman yang terbesar. Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, "Inna syirka la zulmun 'azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling agung, kezaliman yang paling besar. Karena seseorang tidak memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala, tidak menempatkan haknya Allah sebagaimana mestinya. Dia jadikan lillahi nidda, dia jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Maka kita jangan membalimi diri kita, membalimi orang lain, terlebih jangan membalimi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang hamba, wabil khusus di 4 bulan suci ini, harus lebih menjaga diri kita, karena dosa di bulan ini berbeda dengan dosa di bulan lain. Dan amalan soleh di 4 bulan suci tentunya lebih utama dibandingkan di bulan yang lain. Dan secara khusus ada keutamaan yang ditekankan dalam pelaksanaan ibadah di bulan suci Al-Muharram. Jika bulan Dzulqa'dah termasuk bagian daripada bulan haji, bulan Dzulhijjah adalah bulan haji yang di dalamnya terdapat inti dari rangkaian ibadah haji, dan di dalamnya terdapat Idul Adha. Bulan Rajab adalah bulan persiapan menuju bulan Ramadan. Maka bulan Al-Muharram pun memiliki keutamaan di dalam amalan saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shiyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram." Puasa terbaik setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan suci Al-Muharram. Puasa di bulan suci Al-Muharram ini adalah puasa terbaik setelah puasa Ramadan. Maka secara umum, dari mulai masuknya kita di tanggal 1 Muharram hingga berakhirnya bulan Muharram, entah di tanggal 29 ataupun 30, tergantung pada ru'yatul hilal, maka dianjurkan kepada kita untuk memperbanyak berpuasa selama kita tidak ada hal yang menghalangi kita untuk berpuasa. Terlebih lagi ibu-ibu yang masih memiliki hutang puasa, momen terbaik membayarnya diantaranya adalah di bulan suci Al-Muharram. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan demikian, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram." Puasa terbaik setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan suci Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Silahkan. Atau yang biasa berpuasa Daud, berpuasa Senin Kemis, puasa di hari-hari tanggal 13, 14, 15 di Ayyamil Bid, silahkan perbanyak puasa di bulan Al-Muharram. Karena memang puasa di bulan Al-Muharram adalah puasa yang dianjurkan. Lantas, apakah ada puasa khusus yang dilakukan di bulan Al-Muharram selain daripada puasa yang disunahkan secara umum untuk diperbanyak di bulan Al-Muharram? Jawabannya ada, yaitu puasa di tanggal 10 Al-Muharram. Puasa di tanggal 10 Al-Muharram, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah." Puasa di hari Ashura di tanggal 10 Muharram, aku berharap kepada Allah dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Puasa 1 hari di tanggal 10 Al-Muharram, tepatnya di hari Senin nanti, dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, karena dosa besar membutuhkan taubat dari seorang hamba. Maka Bapak Ibu, hari Senin nanti di tanggal 10 Al-Muharram, jangan tinggalkan kesempatan yang istimewa ini. Ajak keluarga, ajak kawan, saudara, dimanapun. Bapak Ibu punya grup WhatsApp, punya teman-teman, hubungi, beritahukan bahwa tanggal 10 Al-Muharram adalah puasa Ashura, yang mana puasa di hari tersebut dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
pernah mengatakan di akhir hayat beliau, andai saja aku masih hidup sampai tahun berikutnya, kata Rasulullah, maka aku akan berpuasa pula di tanggal 9 Al-Muharram sebagai bentuk perselisihan Rasulullah atas orang-orang Yahudi. Maka jika Bapak Ibu ada kesempatan dan ada keluangan, kelapangan, usahakan tidak hanya berpuasa di tanggal 10 Al-Muharram, yang mana merupakan puasa yang dapat menggugurkan dosa 1 tahun yang lalu, tapi iringi dengan puasa di tanggal 9 Al-Muharram, yaitu di hari Ahad nanti, yang mana itu merupakan bentuk penyelisihan kita atas orang-orang Yahudi. Karena di tanggal 10 Al-Muharram bukan hanya kita yang berpuasa, tapi orang-orang Yahudi pun terbiasa berpuasa di tanggal 10 Al-Muharram. Jadi kalau kita ambil kesimpulan tentang perjalanan puasa Asyura ini, kita bisa bagi menjadi 4 fase waktu tentang pensyariatan puasa Asyura ini. Yang pertama adalah fase keberadaan Nabi di kota Mekah dan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Nabi SAW sudah terbiasa berpuasa di hari Asyura di tanggal 10 Al-Muharram. Dan ini biasa dilakukan oleh bangsa Quraisy, oleh orang-orang dari zaman jahiliyah. Yang mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, anna Quraisyan kanat tasumu yauma Asyura fil jahiliyah. Bahwasanya orang-orang Quraisy itu memang terbiasa berpuasa di hari Asyura di zaman jahiliyah. Jadi Nabi ketika di kota Mekah dan para sahabat sudah terbiasa berpuasa di tanggal 10 Al-Muharram, yaitu berpuasa di hari Asyura. Kemudian ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi berpuasa juga di tanggal 10 Al-Muharram. Maka Nabi SAW mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Sesungguhnya kami lebih berhak atas Nabi Musa dibandingkan kalian, wahai orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu merayakan tanggal 10 Al-Muharram. Mereka berpuasa di hari tersebut karena hari itulah hari di mana Nabi Musa dapat melewati Laut Merah, menyeberangi lautan, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka berpuasa pada hari tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak atas Nabi Musa dibandingkan kalian. Fasamahu wa amara bisiyamih. Nabi pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa di tanggal 10 Al-Muharram. Jadi yang tadinya puasa 10 Al-Muharram atau Asyura itu hukumnya sunnah, di awal masa hijrah Nabi SAW hukumnya menjadi wajib karena Nabi memerintahkan hal tersebut. Kemudian setelah berubah dari sunnah menjadi wajib, ketika turunnya perintah kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka puasa Asyura ini berubah kembali. Yang tadinya wajib menjadi sunnah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyami Asyura hatta furida Ramadan. Sampai diwajibkannya puasa Ramadan. Maka ketika turun kewajiban puasa Ramadan, puasa Asyura ini hukumnya menjadi sunnah. Kemudian di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyunahan untuk puasa Asyura ini tidak terbatas di tanggal 10, tapi juga ditambah di tanggal 9 sebagai bentuk perselisihan atas orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita ambil kesimpulan tentang perjalanan puasa Asyura, itu diawali dengan hukumnya sunnah sebelum Nabi hijrah. Ketika Nabi hijrah menjadi wajib. Ketika sudah diwajibkannya puasa Ramadan kembali menjadi sunnah. Dan di akhir hayat Rasulullah SAW yang tadinya sunnah tersebut hanya terbatas di tanggal 10 Al-Muharram, ditambah menjadi di tanggal 9 Al-Muharram. Sehingga siapa di antara bapak dan ibu yang punya kelapangan waktu, ingatkan sekali lagi, jangan lupa
hari Ahad dan Senin nanti bertepatan dengan tanggal 9 dan 10 Al-Muharram, jangan meninggalkan puasa tersebut. Karena itu bentuk penyelisihan kita terhadap orang-orang Yahudi, bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas bebasnya Nabi Musa dan bala tentaranya dari kejaran Fir'aun, dan juga yang perlu diingat, puasa di hari Asyura, di hari Senin nanti dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Dan yang perlu diketahui, di tanggal 10 Muharram ini atau di bulan Muharram ini ada beberapa hal yang sering dilakukan oleh manusia namun pada hakikatnya tidak memiliki landasan yang jelas di dalam syariat. Yang pertama adalah perayaan tanggal 1 Muharram. Perayaan tanggal 1 Muharram ini tidak ada dalil yang menunjukkannya, baik dari Al-Quran dan As-Sunnah ataupun dari apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in radhiyallahu anhum dan rahimahumullah. Tanggal 1 Muharram sama utamanya dengan tanggal 2 Muharram, sama istimewanya dengan tanggal 3 Muharram, dengan tanggal 4 Muharram. Dia merupakan rangkaian dari ibadah, dia merupakan rangkaian dari bulan suci yang dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak berpuasa, dan juga amalan soleh di dalamnya lebih istimewa dibandingkan di bulan yang lain. Tetapi merayakan secara khusus ini tidak dikenal di dalam syariat Islam. Ini tidak diketahui di dalam syariat Islam. Jika orang-orang di luar Islam memiliki perayaan tahun baru, bukan berarti perlu dipaksakan di dalam Islam harus memiliki perayaan tahun baru tertentu. Karena Id di dalam Islam hanya ada 2, yaitu Idul Adha dan Idul Fitr. Dan Id di setiap pekan, yaitu hari Jumat. Tidak ada hari raya lain bagi umat Islam. Terlebih jika perayaan tersebut mengganggu ketertiban umum, mengganggu jalanan kaum muslimin, maka hal tersebut kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan kaum muslimin dengan datangnya tahun baru Hijriyah, dengan berjumpanya mereka dengan bulan Al-Muharram harus diarahkan kepada satu poin penting, bahwa pada bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan soleh. Kesenangan mereka, kebahagiaan mereka harus diarahkan kepada cara bagaimana para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in berbahagia dengan berjumpanya bulan Al-Muharram. Karena yang bahagia dengan berjumpanya bulan Muharram bukan kita saja di zaman ini. Dari zaman dahulu pun mereka sudah berbahagia dengan tibanya bulan Al-Muharram. Cara mereka menyambut bulan ini, cara mereka melaksanakan ibadah di bulan ini, itulah yang harus kita contoh tanpa kita menambah-nambahkan amalan yang lain. Kemudian juga di tanggal 10 Al-Muharram dikenal dengan lebarannya anak yatim. Apakah hal tersebut betul atau tidak? Ada satu hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Namun sebelumnya kita ingin menyatakan bahwa ketika seseorang menyantuni anak yatim, mengurusi anak yatim, ini keutamaannya sangat istimewa. Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah, hakala kata Rasulullah. Aku dan orang yang mengurusi anak yatim, yang menanggung anak yatim, seperti ini di surga. Berendeng di antara jari tengah dengan jari telunjuk. Keutamaan menyantuni anak yatim sangat istimewa. Jika bapak punya tetangga, punya keponakan, punya siapapun yang yatim, maksimalkan sebaik mungkin. Beri apa yang mampu untuk kita berikan. Karena keistimewaannya sangat luar biasa. Namun, apakah ada hari khusus yang disebut lebarannya anak yatim? Di tanggal 10 Al-Muharram, ada hadis yang berbunyi, man masaha yaduhu ala ra'si yatim yauma Asyura, rafa'allahu ta'ala bikulli sya'ratin darajah. Siapa yang mengusap kepala anak yatim di hari Asyura dengan tangannya, maka setiap satu helai rambut yang dia usap akan Allah angkat derajatnya. Bayangkan, kalau bapak ibu mengusap kepala rambut anak yatim yang gondrong, pahalanya makin banyak. Tapi kalau botak lontos, hadis ini bapak ibu sekalian, di dalam sanadnya terdapat Habib ibnu Abi Habib. Habib ibnu Abi Habib disebutkan oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal sebagai seorang kadzab, seorang pendusta.
Salah satu perawi dalam hadis ini Habib bin Abi Habib disebutkan oleh Imam Ahmad sebagai pendusta, Bahkan bukan hanya Imam Ahmad yang mengatakan beliau sebagai pendusta. Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Ibnu Hibban, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Ibnu Jauzi dan yang lainnya menyatakan hal serupa dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sehingga hadis ini adalah hadis yang palsu, hadis yang lemah, hadis yang tidak dapat dijadikan sebagai sandaran. Silahkan muliakan anak yatim di setiap waktu. Jangan sampai kita menahan harta anak yatim hanya menunggu nanti saja biar dapat diberikan hartanya secara seremonial di tanggal 10 Al-Muharram. Banyak yang seperti itu. Anak yatimnya sudah dapat uangnya dari bulan Dzulhijjah, ditampung dulu, nanti harus diberikan secara seremonial di tanggal 10 Al-Muharram. Jangan ditunda-tunda, berikan secepatnya. Dan terlebih lagi jika ada di antara bapak dan ibu yang mengelola harta anak yatim, ingat harta yang dititipkan kepada bapak ibu harus sepenuhnya disalurkan kepada anak yatim. Kecuali untuk perkara-perkara yang ma'ruf, yang memang bapak ibu memerlukan untuk memakai sebagian dari harta tersebut selama sesuai dengan tuntunan syariat. Tapi banyak di luar sana orang yang mendapatkan amanah harta anak yatim. Contohnya dia dapat amanah 30 juta untuk anak yatim. Apa yang dilakukan? Dibuat seremonial pemberian hadiah untuk anak yatim. Dia sewa tenda 5 juta lebih. Dia bayar pengisi acaranya 5 juta. Dia bayar anggota marawis 5 juta. Kemudian sisanya diberikan konsumsi untuk semuanya. Tamu-tamu undangan konsumsinya lebih istimewa daripada anak yatim. Sisanya yang diberikan kepada anak yatim adalah pensil, pulpen, dan buku tulis. Ini adalah bentuk kezaliman yang nyata. Jangan sampai kita seperti itu. Jika Bapak Ibu perlu untuk sarf, artinya untuk keperluan operasional, sebatas keperluan operasional yang dibolehkan oleh syariat, nggak masalah. Tapi mengambil sekian banyak harta hanya untuk seremonial semata, mengorbankan harta anak yatim tersebut, maka ini tidak memenuhi tuntunan syariat. Inilah berkenaan dengan tanggal 10 Al-Muharram atau yang disebut dengan hari Ashura. Sebetulnya ada satu peristiwa yang nanti kita lihat apakah cukup waktunya atau tidak, yaitu tentang peristiwa terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu anhu warḍah. Karena wafatnya Al-Husain ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang yang berafiliasi kepada kelompok Syiah, yang mana mereka sering merayakan hari Ashura ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dengan dalih kecintaan mereka kepada Al-Husain dan Ahlu Bait Nabi Muhammad SAW. Mungkin nanti tentang kisah peristiwa Ashura kita tunda ke akhir. Kita akan coba bahas dulu apa yang menjadi tema kajian kita pada hari ini, yaitu pembahasan Asmaul Husna. Jika nanti waktunya cukup, mungkin kita akan bahas sekilas sejarah tentang bagaimana wafatnya Al-Husain, seperti apa itu tragedi Karbala, seperti apa hari Ashura dalam perspektif Ahlu Sunnah wal Jamaah pada peristiwa yang terjadi kepada Al-Husain radhiyallahu anhu wa arba'ah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ats-Tsamarul Mujtana, Mukhtasar Syarah Asmaullahul Husna, yaitu kitab yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Beliau selain menulis buku tentang Asmaul Husna, juga buku yang paling fenomenal yang beliau tulis adalah tentang buku zikir, benteng perisai seorang muslim. Itu yang menjadi acuan ditulisnya buku-buku zikir di seluruh dunia, ya. Dan yang sangat luar biasa, beliau tidak meminta royalti sedikit pun dari apa yang beliau tuliskan. Semoga buku tersebut dan buku-buku beliau yang lain menjadi pemberat dalam timbangan amalan kebaikan beliau. Jika Bapak Ibu melihat buku zikir pagi petang yang ditulis di Indonesia, ya rujukannya ke situ. Ya. Dan saya pernah bertemu dengan salah seorang dari penerbit buku zikir pagi dan petang. Beliau mengatakan, alhamdulillah bahwa Syekh Said rahimahullah, beliau tidak meminta sedikit pun royalti dari penterjemahan buku tersebut, sehingga secara bebas dapat diterjemahkan. Luar biasa, ya. Semoga kita bisa memiliki amalan soleh sebagaimana para ulama rahimahumullah
yang mana mereka memiliki amalan soleh yang sangat luar biasa, menjadi tabungan berat mereka insya Allah di dalam timbangan amalan kebaikan mereka dan saat mereka berjumpa dengan Allah kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan berikutnya, pertemuan yang lalu, afwan, kita telah membahas tentang Asmaul Husna al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama Al-Ali Al-A'la Al-Muta'al. Al-Ali Al-A'la Al-Muta'al. Ini memiliki makna yang sama, artinya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi. Al-Ali Al-A'la Al-Muta'al. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim." Dan Allah adalah zat yang maha tinggi dan Allah adalah zat yang maha agung. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Sabbihisma rabbikal a'la." Sucikanlah nama Rabbmu, zat yang maha tinggi. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-9, "Alimul ghaibi wasyahadah, al-kabirul muta'al." Al-kabirul muta'al, zat yang maha besar dan zat yang maha tinggi. Kalau yang tadi Al-Ali ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 255, bagian daripada ayat kursi, ya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sedangkan Sabbihisma rabbikal a'la terdapat dalam surat Al-A'la ayat pertama, dan Al-Muta'al terdapat di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-9. Maka di sini beliau rahimahullah mengatakan, wa dzalika dallun ala anna jami'a ma'anil 'ulu tsabitatun lillahi min kulli wajh. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh makna sifat yang maha tinggi ini tetap pada Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi. Falahu 'uluwud dzat walahu 'uluwul qadr walahu 'uluwul qahr. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha tinggi pada segala sisi. Yang pertama adalah 'uluwud dzat, yang kedua adalah 'uluwul qadr, yang ketiga adalah 'uluwul qahr. Allah Subhanahu wa taala adalah 'uluwud dzat, zat yang maha tinggi. Allah adalah maha tinggi zatnya. Allah maha tinggi apa? Zat. Uluwud dzat. Fa innahu fawqal makhluqat wa 'alal 'arsy istawa, ay 'ala wartafa. Allah di atas seluruh makhluk zatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas 'arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala berada di atas 'arsy, di atas segalanya dari makhluk. Jadi Allah maha tinggi zat. Zatnya Allah maha tinggi. Dan perbandingan alam semesta ini enggak ada apa-apanya dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apa. Ya? Bayangkan, pernah disebutkan bahwa perbandingan antara langit yang 7 lapis dengan bumi beserta segala isinya dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala itu seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang. Cincin yang dilemparkan di tengah padang. Kelihatan enggak, Pak? Ibu, tidak kelihatan sama sekali. Padahal alam semesta ini kan besar. Ya? Kita pernah membahas bahwa matahari itu lebih besar dari bumi berapa kali lipat? 1.300.000 kali lipat. Matahari lebih besar daripada bumi. Matahari ini baru. Bintang Sirius, wa annahu huwa rabbus syi'ara, dan Allah lah pemilik bintang Sirius. Itu berapa kali lebih besar? 8 kali lebih besar daripada matahari. Artinya 10.400.000 kali lipat lebih besar daripada bumi.
Kita aja bumi keliling aja belum. Keliling Jawa Barat aja sejengkal demi sejengkal mungkin belum. Bogor aja belum keinjak semua. Nah, ini serius 10.400.000 kali lipat. Dan bintang-bintang yang lain miliaran dalam satu galaksi. Ada berapa galaksi? Ada berapa lapis langit? 7 lapis. Semua itu ibarat cincin yang dilemparkan di tengah padang. Dibandingkan kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perbandingan kursi Allah dengan arsy Allah juga seperti cincin yang dilemparkan di tengah. Dan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Bukan berarti Allah butuh arsy, la hasya wa kalla. Kita telah bahas pekan lalu atau bulan lalu, Allah itu al-awwal. Allah itu zat yang maha pertama. Allah adalah zat yang maha pertama. Tidak ada segala sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketiadaan pun tidak ada sebelum adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan mengatakan ketika Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa Allah butuh kepada arsy untuk beristiwa. Lah, Allah enggak butuh semua. Allah tidak butuh segala sesuatu yang ada di muka bumi, yang ada di langit. Tapi inilah apa yang Allah firmankan, kita tidak tahu perkara gaib, cukup kita mengimani. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya sudah, kita imani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di atas arsy. Jadi Allah zat yang maha tinggi secara apa? Zatnya Allah maha tinggi. Yang kedua, uluwul qadar, yaitu kadar Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi. Maksudnya apa? Wa huwa uluwu sifatihi wa 'azamatuha fala yumathiluhu sifatu makhluq bal la yuqaddir al-khalaiq kulluhum an yuhitu bi ba'd ma'ani sifatin wahidah min sifatihi. Qala ta'ala wa la yuhituna bihi 'ilma wa bidzalika yu'lamu annahu laysa kamitslihi syai' fi kulli nu'utihi. Yang dimaksud uluwul qadar, Allah zat yang maha tinggi kadarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi atas sifat-sifatnya. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat menyerupai satu dari sifat-sifat Allah. Bahkan jika seluruh makhluk berkumpul sekalipun tidak dapat menyaingi satu dari sifat Allah. Bukan semuanya. Satu dari sifat Allah saja, andai semua makhluk berkumpul bersatu padu, tidak dapat menyerupai satu dari sifat Allah saja. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala yuhituna bihi ilma. Dalam surat Thaha ayat ke-11 Allah berfirman, wala yuhituna bihi ilma. Ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya Allah. Jadi Allah ini zat yang maha tinggi sifatnya. Tidak ada yang dapat menyerupai. Bahkan jika seluruh makhluk berkumpul sekalipun, tidak dapat menyerupai satu dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di samping Allah maha tinggi zatnya, Allah pun maha tinggi apanya? Kadarnya. Maha tinggi sifat keagungan. Luar biasa. Sifatnya sangat mulia dan tidak ada yang mampu untuk menyaingi. Dan yang ketiga adalah uluwul qahar. فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلهم فنواصيهم بيده وما شاء كان لا يمانعه فيه ممانع وما لم يشأ لم يكن فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما لم ينشأه الله لم يقدروا ولو اجتمعوا على منع ما حكمت به مشيئته لم يمنعوه وذلك لكمال اقتداره ونفوذ مشيئته وشدة افتقار المخلوقات كلها إليه من كل وجه. Yang ketiga adalah uluwul qahar. Allah maha tinggi kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi kekuasaannya. Bahkan seluruh ubun-ubun kita ini ada pada genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan sesuatu, tidak ada yang dapat menolaknya. Jika Allah tidak menginginkan sesuatu terjadi, walaupun seluruh makhluk berusaha agar terjadi hal tersebut, tidak akan pernah terjadi. Hanya Allah lah yang berkehendak. Jika Allah kehendaki, baru terjadi. Kun fayakun. Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Jadi Allah maha tinggi kekuasaannya. Allah maha tinggi zatnya, maha tinggi sifatnya, kadarnya, maha tinggi kekuasaan. Apa yang Allah kehendaki,
Allah maha tinggi kehendaknya. Tidak ada yang mampu untuk menolak apa yang Allah inginkan. Tidak ada yang mampu untuk menentang apa yang Allah inginkan. Dan tidak ada yang mampu melakukan apapun jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Seindah hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melakukan sebab apapun untuk meraih apapun, harusnya dia sadar mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau zat yang maha berkuasa. Kekuasaanmu maha tinggi, kehendakmu maha tinggi. Maka mudahkanlah urusan kami. Mudahkanlah urusan kami. Karena kita berusaha semaksimal apapun, Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Bahkan jika seluruh makhluk di dunia ini menolong kita, membantu kita untuk terjadi, Allah berkehendak tidak, maka tidak akan terjadi. Jadi ini makna dari zat yang maha tinggi. Zatnya Allah beristiwa di atas arsy, sifatnya maha tinggi, tidak ada yang mampu untuk menandinginya, dan kehendak Allah pun maha tinggi. Uluwul dzat, uluwul qadar, uluwul qahr. Maka dari segala sisi Allah adalah zat yang maha tinggi. Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Azim. Allah Subhanahu wa taala adalah zat Al-Azim, zat yang maha agung. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 255, "Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim." Tidak berat bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi. Dan Allah zat yang maha tinggi dan zat yang maha agung. Allah Ta'ala 'azimun lahu kullu wasfin wa ma'na wa yujibu at-ta'zim. Allah adalah zat yang maha agung pada setiap sifat dan makna, yang wajib adanya pengagungan di dalamnya. Fala yaqdiru makhluqun an yuthni alaihi kama yanbaghi lah. Tidak ada makhluk yang mampu memuji Allah sebagaimana mestinya. Wala yuhsi thana'an alaihi. Tidak ada pujian yang dapat memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Bahkan tidak bisa pujian itu terbilang kemudian inilah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mencakup. Saking agungnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pujian yang dapat mencakup keagungan Allah, dan tidak ada juga bilangan dari pujian yang mampu mencakup keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa kama athna ala nafsi wa fawqa ma yuthni alaihi ibadu. Kan tetapi pujian kepada Allah itu yang baru tepat apa? Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya sendiri. Sedangkan apa yang dipujikan oleh makhluk itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala masih lebih tinggi. Maka saking agungnya Allah itu, kita ini ketika memuji Allah Subhanahu wa taala itu belum sampai kepada pujian yang seharusnya. Beda ketika kita memuji makhluk. Kita memuji makhluk itu udah kelebihan. Gak semestinya dia dapatkan pujian tersebut. Tapi kita memuji Allah sebesar apapun, dengan seluruh yang kita ketahui, akan tetapi hal tersebut tidak dapat mencakup seluruhnya dari keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang maha agung. Wa'alam anna ma'ani at-ta'zim ats-tsabitatu lillah wahdahu naw'an. Ketahuilah bahwa ta'zim atau pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua jenis. Yang pertama, an-naw'ul awwal annahu mawsufun bi kulli sifati kamalin wa lahu min dhalikal kamal akmaluhu wa a'zamuhu wa awsa'uhu. Falahu al-'ilmul muhit wal qudratun nafidah wal kibriya wal 'azamah. Wa min 'azamatihi anna as-samawati wal ard fi kaffir rahman أصغر من الخردلة كما قال ذلك ابن عباس وغيره. وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. Yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tersifati dengan seluruh sifat yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala, seluruh sifat yang mensifati Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan kesempurnaan.
keagungan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang mencakup segalanya. Kemudian apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan keangkuhan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk keagungan Allah Subhanahu wa taala bahwasannya seluruh langit dan bumi ini pada hakikatnya itu lebih kecil daripada biji sawi pada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Allah ini zat yang maha agung ya ibadallah. Seluruh sifat yang sempurna ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya mencakup segalanya, kehendaknya itu terjadi pada apapun yang ingin Allah kehendaki. Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh langit dan bumi ini itu lebih kecil daripada biji sawi di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-67. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan seluruh bumi itu seluruhnya qabdatuhu yaumal qiyamah. Berada pada genggaman Allah di hari kiamat. Berada pada genggaman Allah di hari kiamat. Kecil kita ini. Sangat kecil. Ya. Tadi kita bandingkan antara langit dan bumi ini. Bumi aja dibandingkan dengan apa yang ada di galaksi Bima Sakti nggak kelihatan. Apalagi di seluruh alam semesta. Kecil manusia. Dibandingkan dengan kursi Allah seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Kursi Allah dibandingkan arsy-Nya Allah seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Maka ketika orang mengatakan Allahu Akbar, itu betul-betul harus diresapi makna tersebut. Allah zat yang maha agung. Ya, kecil semua di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Begitupun dalam surat Fatir ayat ke-41. Allah lah yang menahan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang menahan. Andai saja Allah Subhanahu wa taala mau menghancurkannya dengan seketika pasti akan hancur. Allah Subhanahu wa taala ingin membenturkannya dengan seketika pasti akan terbentur. Maka kita sebagai hamba yang lemah ini harus mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa kita ini adalah makhluk yang penuh dengan kelemahan. Allah adalah zat yang maha agung. Wa fi sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yaqulu al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma 'adzabtuh. Falillahi ta'ala al-kibriya'u wal 'azamah wal wasfan alladhani la yuqaddaru qadruhuma wa la yublaghu kunhuhuma. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, al-kibriya'u ridai, kesombongan adalah selendangku. Wal 'azamatu izari, dan keagungan adalah kainku. Faman naza'ani wahidan minhuma 'adzabtu. Siapa yang berusaha menyaingiku pada keduanya maka aku akan mengazab. Maka enggak boleh kita sombong, enggak berhak sama sekali. Kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan itu milik Allah. Keagungan milik Allah semata. Keagungan milik Allah semata. Maka manusia nggak pantas mengambil bagian dari hal tersebut. Mau kemana kita pergi? Kita ini makhluk yang lemah. Tidak pantas untuk sombong. Makanya orang yang sombong itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, kata Allah. Kesombongan itu adalah selendang. Hanya Allah yang berhak mendapat. Makanya di orang Arab itu kalau lihat orang sombong mereka selalu mengatakan apa? Al-kibru lillah. Kesombongan itu hanya milik Allah. Manusia itu enggak sama. Enggak pantas untuk sombong. Apa yang mau kita sombong? Makanya ketika kalau ingat sebagian mungkin pernah anak kisahkan. Ketika Al-Muhallab berjalan di hadapan Malik Ibn Dinar. Kata Malik Ibn Dinar, innaha misya yakrahuha Allah illa baina saffain. Cara berjalanmu ini cara berjalan yang dibenci oleh Allah. Kecuali di antara dua barisan peperangan.
Kata Al-Muhallab, ama araftani, engkau enggak kenal siapa aku. Ini aku ini panglima dari Bani Umayyah. Orang terpandang, panglima Bani Umayyah. Wajar jalan begini. Kata Malik bin Dinar, bala, aku mengenal sekali siapa engkau. Awwaluka nutfatun madhirah wa akhiruka jifatun qadirah wa anta fiha baina dzalika tahmilul adrah. Engkau itu adalah sosok yang bermula dari setetes air mani yang hina, akan berakhir menjadi bangkai yang busuk, dan semasa hidupmu engkau selalu membawa kotoran di dalam perutmu. Itulah engkau. Maka saat itu Al-Muhallab mengatakan, Al-ana arraftani haqqal ma'rifah. Sekarang barulah engkau mengenalkan aku siapa diriku sebenarnya. Apa yang mau kita sombong? Kata Al-Ahnaf rahimahullah, ajaban ibni Adam yatakabbar wa qad kharaja min majral baul marratain. Aneh Bani Adam itu. Dia sombong dan angkuh padahal 2 kali dia keluar dari tempat keluarnya kotoran. Pertama sebagai air mani yang keluar dari tempat keluar kotoran ayahnya. Yang kedua ketika dia menjadi bayi yang dilahirkan saat keluar dari tempat keluar kotoran ibunya. Kita ini makhluk yang keluar dari 2 tempat keluarnya kotoran secara berurutan selang waktu 9 bulan. Pertama dari tempat keluar kotoran ayah kita, yang kedua dari tempat keluar kotoran ibu kita. Apa yang mau kita sombongkan? Terlebih orang yang sombong kepada orang tuanya. Ya, Allah menakdirkan hal tersebut agar kita tuh berpikir, kita ini nggak ada apa-apanya dibandingkan ayah ibu kita. Kita ini keluar hanya dari tempat keluar kotoran ayah kita, tempat keluar kotoran ibu kita. Maka seorang anak itu jangan merasa saya ini pendidikan saya tinggi, harta saya lebih banyak dari orang tua saya lebih terpandang dari orang tua saya. Kita ini hanya keluar dari tempat keluar kotoran mereka. Jadi nggak ada sebab bagi kita untuk sombong kepada mereka dan juga kepada seluruh kaum muslimin. Apa yang mau kita sombongkan? Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Kesombongan itu adalah salenangku dan keagungan itu adalah pakaianku. Kemudian jenis yang kedua, an-naw'u tsani min ma'ani 'azamatihi ta'ala annahu la yastahiqu ahadun minal khalqi an yu'azzama kama yu'azzamu Allah. Fa yastahiqu jalla jalaluhu min 'ibadihi an yu'azzimuhu biqulubihim wa alsinatihim wa jawarihihim. Fadzalika bibadlil judi fi ma'rifatihi wa mahabbatihi wadzulli lahu wal inkisari lahu wal khudu'i li kibriyaihi wal khawfi minhu wa i'malil lisani bis thana'i alayhi wa qiyamil jawarihi bi syukrihi wa ubudiyyatihi. Maka jenis yang kedua dari pengagungan, makna pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tidak ada seorang pun dari makhluk yang berhak untuk diagungkan sebagaimana pengagungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba itu harus mengagungkan Allah dengan hati mereka, dengan lisan mereka, dan dengan tubuh mereka. Jadi tidak boleh kita dengan lisan kita mengagungkan seseorang sebagaimana mengagungkan Allah. Tidak boleh dengan tubuh kita mengagungkan seseorang sebagaimana mengagungkan Allah. Makanya sujud ini hanya boleh untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah bentuk pengagungan. Sujud ini bentuk pengagungan kepada seseorang. Maka sujud hanya boleh untuk Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad, la amartul mar'ata an tasjud li zawjiha." Andai saja aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya, menandakan tingginya nilai suami. Tapi di sini pun poin pentingnya bahwa dalam syariat Islam tidak boleh kita sujud kepada makhluk. Karena kita hanya boleh sujud kepada Allah. Maka hati kita tidak boleh mengagungkan makhluk sebagaimana mengagungkan Allah. Lisan kita tidak boleh mengagungkan makhluk sebagaimana mengagungkan Allah. Dan tubuh kita pun tidak boleh mengagungkan makhluk sebagaimana mengagungkan Allah. Jadi nggak perlu sampai ruku-ruku kalau ketemu orang. Ini biasanya penyakit orang tuh kalau ketemu sama orang kaya ruku-ruku kayak mau sujud. Ya? Saking luar biasa. Padahal si kayanya ngasih uang, tidak. Ngasih apapun, tidak. Tapi serasa bahagia. Ini penyakit di zaman sekarang. Orang kalau ketemu orang kaya tuh bahagia. Dekat dengan orang kaya tuh bahagia. Padahal dapat apapun tidak. Tapi ada satu kebanggaan tersendiri. Giliran ada orang yang ahli ibadah, masjid yang merasa tidak kenal. Antum saudara sama fulan jauh. Langsung jawabannya seperti itu.
Antum saudara sama si kaya, jauh padahal, disambung-sambungkan sama dia. Sepupu saya nikah dengan iparnya, iparnya nikah dengan iparnya lagi, iparnya nikah dengan iparnya lagi, karena masih ada hubungan saudara. Karena apa? Karena kaya. Ya? Senang lihat. Padahal dia nggak dapat apa-apa. Cuma lihat statusnya dengan mobil baru, statusnya liburan ke negara lain, statusnya liburan, senang, bahagia. Padahal dia kalau dekat dengan ahlul ilmi, dekat dengan ahli ibadah, lihat statusnya nasihat, lihat statusnya ilmu, bagus untuk dia, ada manfaatnya. Tapi dekat dengan si kaya tidak ada manfaat. Tapi inilah manusia. Lebih senang dekat dengan si kaya padahal tidak mendapatkan manfaat apapun dan tidak bahagia dekat dengan orang yang rajin di dalam ibadah. Padahal keutamaannya sangat luar biasa, memberi manfaat kepada dia. Maka jangan kita merungkuk-rungkuk di hadapan seseorang hanya karena hartanya saja. Jangan ya ibadah Allah. Karena keagungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengagungkan Allah dia harus berusaha, kata beliau ini, untuk berijtihad, mengenal Allah, mencintai Allah. Ini bentuk pengagungan kita. Kita mengagungkan Allah, kita lebih mengenal Allah, mempelajari tentang sifat-sifat Allah, tentang asma dan asmaul husna Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah. Kita cintai Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah pangkal dari tauhid, mencintai Allah di atas segalanya. Orang yang mencintai Allah di atas kecintaan kepada makhluk, rusak tauhid. Orang yang mencintai Allah itu harus mencintai Allah di atas seluruh kecintaan kepada makhluk. Ini adalah pangkal dari tauhid. Dia harus semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan lisannya untuk selalu memuji Allah dan juga menggunakan anggota tubuhnya untuk selalu menampakkan bentuk rasa syukur dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ta'dhimihi an yuttaqa haqqa tuqati fayuta' fala yu'sa wa yudhkar fala yunsa wa yushkar fala yukfar. Dan di antara bentuk ketakwaan kepada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Yuta' fala yu'sa, ditaati tidak dimaksiat. Yudhkar fala yunsa, diingat, disebut, tidak dilupakan. Wa yushkar fala yukfar, disyukuri, tidak dikufuri. Ini hamba yang mengagungkan Allah. Dia selalu taat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah. Bukan kebalikannya. Mengaku mengagungkan Allah, tapi bermaksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, dan kufur terhadap nikmat Allah. Ini tidak disebut hamba yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ta'zimihi ta'zimu ma harramahu wa syara'ahu min zamanin wa makanin wa a'mal. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن تعظيمه ألا يعترض على شيء مما خلقه أو شرعه. Di antara bentuk pengagungan kepada Allah adalah seseorang memuliakan apa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan apa yang Allah syariatkan. Jadi ketika satu tempat itu Allah muliakan, maka bentuk pengagungan kita kepada Allah, kita muliakan tempat itu. Ketika Allah memuliakan suatu waktu, maka bentuk kita mengagungkan Allah adalah memuliakan hari itu, memuliakan waktu tersebut. Karena wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ini bagian dari ketakwaan. Contohnya Allah mengagungkan bulan Muharram sebagai bulan suci. Maka bagian dari bentuk pengagungan kita kepada Allah, kita agungkan bulan Muharram ini. Allah Subhanahu wa taala memuliakan tanah suci kota Mekah. Sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah, kita muliakan tanah suci kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan waktu hari Jumat. Bentuk pengagungan kita kepada Allah, kita muliakan hari tersebut. Maka bentuk pengagungan kita kepada Allah, kita mensucikan apa yang Allah sucikan, kita memuliakan apa yang Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bentuk pengagungan kita kepada Allah, kita muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang Allah muliakan, apa yang menjadi syiar agama Allah, maka wajib bagi kita untuk menjaganya. Sebagaimana itu bagian dari bentuk pengagungan kita kepada Allah. Masjid ini adalah rumah Allah. Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka mengagungkan masjid ini bentuk pengagungan kita kepada syiar Allah. Dan ini merupakan bentuk pengagungan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijaga masjid. Dijaga kebersihannya, dijaga kesuciannya. Karena itu bagian dari bentuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi di antara bentuk pengagungan kepada Allah
adalah seseorang tidak menentang apa yang menjadi takdir Allah dan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk pengagungan kepada Allah. Jadi ketika Allah memutuskan satu takdir kepada kita, hamba yang mengagungkan Allah dia tidak akan menolak. Dia selalu yakin ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menetapkan satu syariat, hamba yang mengagungkan Allah dia tidak berani membantah. Tidak berani mengatakan menurut saya, menurut pendapat saya. Ini sudah ketentuan Allah, saya mengimani, saya wajib untuk melaksanakan. Tidak menentang. Banyak zaman sekarang orang mengaku sebagai seorang muslim, tetapi dia menentang takdir Allah. Dilahirkan sebagai laki-laki ingin menjadi wanita. Ini berarti dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, bentuk pengagungan kita kepada Allah, kita laksanakan hal tersebut. Allah mensyariatkan sesuatu bahwa talak ini ada pada tangan laki-laki, bukan pada tangan wanita. Maka banyak zaman sekarang wanita yang mengatakan dan memprotes hal tersebut. Gak bisa, tidak ada keadilan. Allah Maha Adil. Allah memberikan hak talak pada laki-laki, tapi memberikan hak hulu pada wanita. Wanita bisa untuk mengajukan hal tersebut. Ada hak hulu bagi wanita. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Adil. Keadilan itu bukan sama dalam segalanya. Karena nggak bisa sama dalam segalanya. Bapak-bapak mau ikut hamil kayak ibu-ibu? Nggak bisa. Ibu-ibu hamil 9 bulan. Bapak-bapak ada tugasnya yang lain. Nggak bisa sama dalam segala hal. Tidak bisa sama dalam segala hal. Keadilan itu adalah semua mendapatkan sesuai dengan porsinya. Apa yang menjadi haknya. Bukan sama dalam segalanya. Sama dalam segalanya itu bahkan menafikan yang namanya keadilan. Sama dalam segalanya ini poin penting. Sama dalam segalanya akan menafikan keadilan itu sendiri. Orang yang mengatakan harus sama, pada hakikatnya dia sedang menafikan keadilan itu sendiri. Kan banyak sekarang orang protes, kenapa laki-laki wanita harus melayani laki-laki? Wanita melayani laki-laki dalam kapasitasnya, begitupun laki-laki melayani wanita dalam kapasitas. Ketika laki-laki berjihad keluar rumah, dia mencari nafkah, itu dia sedang melayani keluarganya. Sedang melayani keluarganya. Masa perempuan tidak mau melayani suaminya? Aneh. Dalam kapasitasnya di dalam rumah. Dalam kapasitasnya di dalam rumah. Maka jangan pernah mengikuti tren orang-orang yang berpikiran miring. Mereka menuntut kesamaan, pada hakikatnya mereka sedang menentang keadilan. Kesamaan yang mereka tuntut itu menafikan keadilan, meniadakan keadilan. Mereka risih kalau harus disebut melayani suami. Tapi kalau mereka bekerja di restoran, melayani pelanggan, nggak pernah risih. Anda bekerja melayani pelanggan, ya saya dengan senang hati melayani pelanggan. Kalau disuruh melayani suami, nggak bisa. Saya cuci piring, suami harus cuci piring. Saya membersihkan rumah, suami harus membersihkan rumah. Ya, ini kesamaan yang tadi bisa menafikan keadilan. Suami kita bekerja di luar mencari nafkah, itu jihadnya mereka. Dia menjadi pemimpin dalam keluarga, itu tanggung jawab mereka. Sekali-kali membantu boleh, bahkan suami tidak boleh antipati untuk membantu istrinya. Tapi mewajibkan semua sama rata, ini menafikan keadilan itu sendiri. Anehnya mereka yang menuntut sama rata dengan suami, tidak menuntut sama rata di dalam pekerjaannya. Mereka nggak menuntut sama rata. Saya bekerja ini mengangkut, Pak. Ibu-ibu misalkan kerjanya di tempat gorengan. Dia ngegoreng, dia nggak pernah nuntut. Kenapa saya menggoreng, si Fulan tinggal bungkusin doang. Kenapa si Alan cuman masukin data doang? Nggak pernah ibu-ibunya protes. Pernah ibu-ibunya protes? Tidak, karena tahu masing-masing punya kewajiban. Yang dengan kita bekerja sama akan meninggikan nilai dari perusahaan. Omsetnya akan bertambah, kita nanti dapat gaji yang baik semuanya. Makanya dalam rumah tangga pun konsepnya harus seperti itu. Ibu-ibu pada tugasnya, laki-laki pada tugasnya. Dengan adanya kolaborasi akan menumbuhkan sesuatu yang baik. Tapi dituntut semua harus kerja bareng, ya bisa. Akan timbul kehancuran. Maka bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kita kepada Allah adalah mengagungkan apa yang menjadi ketetapan Allah dan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tentang sifat Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al dan Al-Azim. Masih ada waktu? Masih nampung kalau saya cerita tentang tragedi Karbala? Masih nampung? Apa udah full? Ibu-ibu?
Siap? Baik. Diperhatikan ya. Diperhatikan. Nggak lama insya Allah. Saya nggak harus ibu-ibu terutama nih hafal nama-namanya. Yang penting inti dari kisah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa khilafatun nubuwah itu berusia 30 tahun. Dan khilafatun nubuwah itu semenjak Rasulullah wafat di tahun ke-11 Hijriah di bulan Rabiul Awal hingga di tahun 41 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Kapan itu terjadi? Di tahun 40 Hijriah di bulan Ramadan, Ali bin Abi Thalib wafat. Saat itu di zaman Ali bin Abi Thalib ada dualisme kekuasaan. Ali bin Abi Thalib di sisi timur, yaitu di negeri Kufah. Sedangkan Muawiyah radhiyallahu anhu di sisi barat di negeri Syam. Ada dualisme kekuasaan di zaman para sahabat saat itu dan para tabi'in. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika wafat, maka kekuasaan di negeri Kufah dari tahun ke-40 Hijriah di bulan Ramadan berpindah kepada putranya Al-Hasan, kakak dari Al-Husain. Al-Hasan radhiyallahu anhu menjadi pemimpin di negeri Kufah. Beliau menjadi pemimpin sampai di tanggal atau di bulan Rabiul Awal di tahun 41 Hijriah. Beliau mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna bani hadza sayyid. Sayuslihullahu baina fi'atain 'azimatain minal muslimin." Cucuku ini adalah sayyid, adalah seorang tuan, sosok yang terpandang. Yang mana dengannya dia akan menyatukan, akan menjadikan islah di antara dua kelompok yang agung dari kaum muslim. Maka di bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah, Al-Hasan radhiyallahu anhu menyerahkan tumpuk kekuasaan sepenuhnya kepada sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Sehingga seluruh kaum muslimin bersatu, berada di bawah kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan ini terus berlangsung. Al-Hasan, Al-Husain dan para sahabat yang lain berada di bawah kepemimpinan Muawiyah, berjihad bersama, berjuang bersama. Hingga akhirnya Al-Hasan radhiyallahu anhu pun wafat. Dan di tahun ke-60 Hijriah, Muawiyah radhiyallahu anhu pun wafat. Dan Muawiyah radhiyallahu anhu sebelum wafat menyerahkan kekuasaan kepada putranya, yaitu Yazid ibn Muawiyah. Yazid ibn Muawiyah ini bukan sahabat Nabi, tapi dia adalah bagian dari tabi'in, yaitu orang-orang yang berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yazid ibn Muawiyah pun menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Tapi banyak yang enggan berbaiat kepada Yazid ibn Muawiyah. Di antaranya adalah Al-Husain, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menganggap banyak sahabat dari bangsa Quraisy yang masih hidup, yang lebih mulia, yang tidak seperti Yazid ibn Muawiyah. Mereka beranggapan Yazid tidak layak untuk menjadi pemimpin bagi kaum muslim. Maka Al-Husain enggan untuk berbaiat kepada Yazid ibn Muawiyah. Tetapi semua berjalan seperti biasanya. Muncullah surat-surat pesan dari negeri Kufah yang dulu Ali bin Abi Thalib dan Al-Hasan berkuasa di sana. Penduduk Kufah mengirimi surat kepada Al-Husain. Wahai Al-Husain, datanglah ke negeri kami akan membaiatmu sebagai khalifah. Engkau lebih layak memimpin dibandingkan Yazid dan lain sebagainya. Maka Al-Husain ketika melihat surat yang tidak sedikit, lebih dari 500 surat berdatangan, melihat bahwa perkara ini perlu untuk dipikirkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Karena Yazid belum layak untuk menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Tetapi Al-Husain tidak tergesa-gesa. Beliau mengirim sepupunya yang bernama Muslim ibn Aqil untuk pergi ke negeri Kufah untuk melihat betul atau tidak apa yang dikatakan oleh penduduk Kufah. Karena penduduk Kufah ini dikenal dengan pengkhianatan. Ketika Muslim ibn Aqil datang ke negeri Kufah, saat itu negeri Kufah berada di bawah kepemimpinan An-Nu'man ibn Bashir.
An-Nu'man ibn Bashir ini menjadi amir negeri Kufah. An-Nu'man ibn Bashir itu sangat mencintai Al-Husain dan para sahabat Nabi yang lain. Ketika datang Muslim ibn Aqil, An-Nu'man ibn Bashir ini seakan-akan menutup mata atas kejadian tersebut. Datang Muslim ibn Aqil ke rumahnya Hani ibn Urwah. Berdatanganlah penduduk negeri Kufah ke rumahnya Hani ibn Urwah, berbaiat kepada Muslim ibn Aqil. Melalui Muslim ibn Aqil berbaiat kepada Al-Husain untuk mengangkat Al-Husain sebagai khalifah. Saat itu Yazid ibn Muawiyah mendengar kabar tersebut. Maka dia mengirim Ubaidillah ibn Ziyad yang merupakan amir dari negeri Basrah untuk mengambil alih kekuasaan di negeri Kufah dari An-Nu'man ibn Bashir. Karena sudah tidak terkontrol negeri Kufah. Ini dikirim Ubaidillah ibn Ziyad, tangan kanannya Yazid ibn Muawiyah. Datanglah Ubaidillah ibn Ziyad ke istana Kufah. Saat itu Muslim ibn Aqil merasa bahwa ini seluruh penduduk Kufah sudah bersama Al-Husain. Ini momen paling tepat bagi kita untuk mengelilingi rumahnya atau istana dari Ubaidillah ibn Ziyad. Untuk kita menguasai secara penuh negeri Kufah. Muslim ibn Aqil sebelumnya mengirim surat kepada Al-Husain. Al-Husain, perkaranya begini-begini. Mereka betul berbaiat kepada engkau. Datanglah kemari. Al-Husain bersiap-siap dengan keluarganya. Di tanggal 8 Dzulhijjah. Di tanggal 8 Dzulhijjah mereka bersiap-siap. Di sisi lain, Muslim ibn Aqil mempersiapkan anggotanya 18.000 ini untuk menyerang istana Kufah. Di 8 Dzulhijjah, saat itu kaum muslimin sedang menuju Mina untuk melaksanakan hari Tarwiyah. Al-Husain bersiap dengan 70 anggota keluarganya pergi ke negeri Kufah. Ditahan oleh banyak sahabat. Di antaranya adalah Ibnu Zubair. Ibnu Zubair mengatakan, "Aina tadhhab? Ila qaumin qatalu abaka wa ta'anu akhak." Kemanakah engkau akan pergi? Apakah kepada kaum yang telah membunuh ayahmu dan telah menusuk saudaramu Al-Hasan? Kemudian juga ada Abdullah ibnu Umar yang menangis memeluk Al-Husain, khawatir atas keselamatan Al-Husain. Bahkan Abdullah ibn Amr ibn Al-As mengatakan, andai saja aku berjumpa dengan Al-Husain saat itu, aku tidak akan membiarkannya pergi kecuali telah mengalahkan. Para sahabat ini cinta kepada Al-Husain. Di sisi lain Al-Husain berijtihad bahwa inilah yang terbaik untuk umat, terbaik untuk kaum muslim. Beliau pun bergegas menuju ke Kufah. Muslim ibn Aqil pun memanggil 18.000 orang ini. Ternyata dari 18.000 yang ikut berkumpul hanya 4.000. Sisanya tidak ada sama sekali. Mereka pun 4.000 mengelilingi istana negeri Kufah. Saat itu mereka ditakut-takuti dengan kiriman pasukan yang akan datang dari negeri Syam. Mereka ditakut-takuti oleh kabilahnya, oleh keluarganya. Mereka diiming-imingi harta. Hingga akhirnya tidaklah sampai di waktu sore hari, kecuali tinggal tersisa 30 orang saja yang bersama Muslim ibn Aqil. Dan ketika matahari terbenam, tersisa di hadapan istana negeri Kufah hanya Muslim ibn Aqil seorang diri. Maka dengan mudahnya Muslim ibn Aqil ini dicomot oleh Ubaidillah ibn Ziyad. Saat itu Muslim ibn Aqil meminta permintaan terakhir untuk mengirim surat kepada Al-Husain agar Al-Husain tidak usah datang. Maka beliau pun mengirimi surat mengatakan, irji bi ahlik wa la yaghurranaka ahlul Kufah fa inna ahlal Kufah qad kadzabuka wa kadzabuni. Pergilah kembali engkau dengan keluargamu. Jangan engkau tergiur dengan iming-iming dari penduduk Kufah. Mereka telah mendustai engkau dan mendustaiku, kata Muslim ibn Aqil. Surat zaman dulu nggak kayak sekarang WA langsung sampai. Proses waktu. Muslim ibn Aqil selesai menitipkan surat, beliau pun akhirnya dieksekusi. Dieksekusi tepat di tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah. Dieksekusi Muslim ibn Aqil wafat rahimahullah radhiyallahu anhu. Beliau wafat dibunuh oleh pasukannya Ubaidillah ibn Ziyad. Saat itu terus berjalan Al-Husain. Mendengar kabar bahwa Muslim ibn Aqil telah wafat, sampai surat ke tangan Al-Husain.
Maka saat itu Al-Husain mengajak diskusi yang lain, bagaimana kalau kita kembali saja. Kondisinya seperti ini. Yang lain mengatakan, jangan, sebaiknya kita tetap lanjut. Akhirnya setelah berdiskusi, mereka pun tetap memutuskan untuk berlanjut. Sambil mengecek, betulkah terjadi demikian, bagaimana keadaan Muslim ibn Aqil. Karena Al-Husain dan keluarga Nabi SAW, sosok yang sangat dihormati oleh para sahabat. Mereka aman pastinya berjalan ke sana. Mereka berpikir seperti itu. Mendengar bahwa Al-Husain tetap melanjutkan perjalanan, maka Ubaidillah ibn Ziyad mengirim pasukan di bawah pimpinan Al-Hur ibn Yazid. Ini udah pusing belum mana-mana. Tapi inti ceritanya dapat ya. Baik. Ubaidillah ibn Ziyad mengirim Al-Hur ibn Yazid dengan 1000 pasukan. Ini 70 yang berangkat nih. Dikirim 1000 pasukan di bawah pimpinan Al-Hur ibn Yazid. Bertemulah mereka di tempat yang disebut Al-Qadisiyah. Al-Qadisiyah ini adalah tempat terjadinya peperangan Al-Qadisiyah antara kaum muslimin dengan bangsa Persia di tahun 14 Hijriah. Di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat itu kaum muslimin jumlahnya hanya sekitar 30.000, orang Persia 120.000, tapi dimenangkan oleh kaum muslim. Bertemu mereka di Al-Qadisiyah. Ini tahun berapa? Di penghujung tahun 60 Hijriah. Di penghujung tahun 60 Hijriah. Mereka berkumpul di sana. Maka Al-Hur ibn Yazid menyampaikan, wahai Al-Husain, kembalilah kau ke kota Mekah. Begini, begitu, diceritakan. Mereka sholat berjamaah, Al-Husain jadi imam, 1000 pasukan semua jadi makmum, termasuk yang 70. Bersatu mereka. Kata Al-Husain, tidak, aku akan tetap melanjutkan perjalanan ke negeri. Al-Hur ibn Yazid tidak bisa berbuat apa-apa walaupun dia punya 1000 pasukan. Ayo, kita berangkat bersama. Mendengar bahwa Al-Hur ibn Yazid tidak dapat mencegah perjalanan dari Al-Husain, maka saat itu Ubaidillah ibn Ziyad mengirim pasukan di bawah pimpinan Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, putra dari Sa'ad ibn Abi Waqqas, bersama 4.000 pasukan. Ini yang mau dihadapin 70 orang. Dikirim 4.000 pasukan. Berjumpalah mereka di satu tempat yang disebut Karbala. Karbala yang diagungkan oleh orang Syiah saat ini tempat. Karbala. Yang 1000 pun ikut dengan yang 4.000. Di bawah pimpinan Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Mereka berjumpa di sana. 5.000 versus 70 orang. 70 juga banyak wanita, anak kecil, dan yang lain. Tapi Al-Husain ini syuja', pemberani orang. Tidak takut sedikit. Kata Al-Husain, sudahlah, begini. Kalau memang kalian menghalangi perjalananku menuju ke negeri Kufah, biarkan aku untuk memilih satu di antara 3. Biarkan aku untuk bertemu dengan Yazid ibn Muawiyah di negeri Syam, atau biarkan aku kembali ke kota Mekah, atau biarkan aku pergi ke perbatasan-perbatasan negeri Islam untuk berjuang di sana mempertahankan daerah kaum muslimin. Satu di antara 3. Ini tadinya sudah boleh untuk memilih satu di antara 3. Ada bisikan dari Syamr ibn Dzil Jaushan kepada Ubaidillah ibn Ziyad. Jangan. Dia ini tawanan perang, bukan dia yang memutuskan, kita yang memutuskan apa yang menjadi ketentuan. Mereka kita tahan sebagai tawanan perang. Baru kita bawa ke Yazid ibn Muawiyah. Kata Al-Husain, wallah, tidak. Aku tidak akan pernah menjadi yang namanya tawanan perang. Aku pergi muazzaz mukarram, dalam keadaan mulia, bukan menjadi tawanan perang. Akhirnya tidak ada kesepakatan, peperangan pun dimulai. Ketika peperangan akan dimulai, Al-Hur ibn Yazid yang jadinya jadi kapten atau jadi pemimpin, panglima dari 1000 pasukan, melihat ini pasti nih penduduk surga nih, Sayyid Syabab Ahlul Jannah, tuannya penduduk surga, pemuda di surga. Al-Husain, ini nggak ada yang jelas kan. Akhirnya beliau Al-Hur ibn Yazid dan beberapa pasukan itu berpindah posisi bersama dengan Al-Husain. Terjadilah peperangan yang sangat tidak seimbang. Saat itu banyak yang telah wafat dari pasukannya Al-Husain. Tersisa Al-Husain. Ketika tersisa Al-Husain, nggak ada yang berani membunuh Al-Husain. Karena jelas nih penduduk surga. Kita belum tentu. Kemudian muncullah seseorang bernama Sinan ibn Anas yang melemparkan tombak kepada Al-Husain hingga terbunuhnya Al-Husain. Ketika terbunuhnya Al-Husain, Syamr ibn Dzil Jaushan kemudian memenggal lehernya Al-Husain radhiyallahu anhu.
dipenggal lehernya Al-Husain, dan kejadian tersebut tepat terjadi di tanggal 10 Muharram di tahun 61 Hijriah. Di hari Ashura. Dipenggal leher Al-Husain, kemudian dibawa menghadap kepada Ubaidillah bin Ziyad. Yang mana saat itu Anas ibn Malik sangat marah, masih hidup, melihat mereka mempermainkan kepala Al-Husain dengan tongkat mereka. Padahal kepala tersebut adalah kepala yang selalu diciumi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kejadian yang menyedihkan tersebut terjadi tepat di tanggal 10 Muharram di hari Ashura di tahun 61 Hijriah, hingga menimbulkan kemarahan dari kaum muslimin atas apa yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah dan pasukan. Walaupun Yazid bin Muawiyah mengaku tidak bertanggung jawab atas hal tersebut karena dia tidak memerintahkan untuk membunuh Al-Husain, akan tetapi mau tidak mau ada andil di sana dari Yazid bin Muawiyah walaupun tidak secara langsung. Tapi aktor utama dalam pembunuhannya ada 3. Ubaidillah ibn Ziyad, Sinan ibn Anas, dan Syamr ibn Dzil Jaushan. Itulah 3 aktor utama dalam terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu anhu. Dan tanggal 10 Muharram atau hari Ashura itu, para penduduk Kufah, orang-orang Syiah di zaman sekarang dan yang lainnya, mereka meluapkan kesedihan mereka atas pengkhianatan yang mereka lakukan sendiri. Dengan cara memukul-mukul tubuh mereka, menyakiti tubuh mereka sebagai ungkapan kesedihan, terutama di Karbala, tempat wafatnya Al-Husain. Dan ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam dalam segala sisi. Yang pertama, Rasulullah mengatakan laisa minna man latamal khulud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk golonganku orang yang menampar-nampar wajah, menyakiti tubuh, menyobek-nyobek pakaian. Ya, atas kesedihan yang menimpanya, ini bukan termasuk dalam golonganku. Jadi dari sisi itu pun nggak benar yang dilakukan oleh mereka. Dari sisi mereka mengatakan kita bersedih atas wafatnya Al-Husain, terbunuhnya Al-Husain. Ada orang-orang yang lebih mulia dari Al-Husain yang wafat dan terbunuh, tapi mereka tidak merayakannya sebagaimana merayakan wafatnya Al-Husain. Ali bin Abi Thalib, ayahnya Al-Husain, lebih mulia daripada Al-Husain. Wafat terbunuh, tapi apakah mereka seperti itu merayakannya? Tidak. Umar ibn Al-Khattab lebih mulia, wafat terbunuh, apakah mereka merayakannya seperti itu? Tidak. Utsman ibn Affan terbunuh, lebih mulia, apakah mereka melakukan hal yang serupa? Jawabannya tidak. Maka ini adalah pengakuan-pengakuan dusta dari mereka, bahkan bertentangan dengan syariat yang ada. Kita bersedih dengan wafatnya Al-Husain, iya. Akan tetapi kita tidak boleh merayakan kematian tersebut dengan perayaan khusus. Kita bersedih, iya. Mendoakan kebaikan untuk semua, iya. Akan tetapi bukan berarti diperbolehkan bagi kita untuk menyakit-nyakitkan diri kita. Bahkan sampai melaknat para sahabat radhiyallahu anhu. Yazid ibn Muawiyah ini berbeda dengan ayahnya Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah adalah penulis wahyu, yang salah satu penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi yang mulia. Tapi anaknya tidak dikenal dengan kemuliaan. Oleh sebab itu Imam Ahmad ibn Hanbal ketika ditanya tentang Yazid ibn Muawiyah, beliau mengatakan la nuhibbuhu wa la nasubbuh. Kita tidak mencintai Yazid, akan tetapi tidak mencelanya. Karena dia masih sebagai seorang muslim yang memiliki hak sebagai seorang muslim. Tapi dikatakan cinta, tidak. Saya tidak mencintainya, kata Imam Ahmad ibn Hanbal. Maka inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita yakini bahwa Al-Husain jauh lebih mulia daripada Yazid ibn Muawiyah. Kita tidak mencintai Yazid atas apa yang dia lakukan kepada Al-Husain, walaupun secara tidak langsung. Akan tetapi kita tidak berhak untuk mencela, apalagi sampai mencela para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka ada pada saat itu. Mereka tidak memiliki kekuasaan saat itu untuk menahan terjadinya tragedi tersebut. Bahkan Al-Imam Malik Ibn Anas mengatakan, "Alladzi yashtum ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lahum ismun aw nasibun fil Islam." Siapa yang mencela sahabat-sahabat Nabi, mereka tidak memiliki nama dan bagian di dalam Islam. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Man syatama Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Aisyah." Siapa ketika ditanya amman syatama Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Aisyah, qala ma arahu 'ala al-Islam. Ketika ditanya Imam Ahmad tentang orang-orang yang mencela Abu Bakar, Umar, Utsman dan Aisyah, maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ma arahu 'ala al-Islam. Aku tidak melihat mereka berada di atas agama Islam.
Bahkan Rasulullah mengatakan, man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaika wan nas ajma'in. Siapa yang mencela sahabat-sahabatku, maka laknat Allah lah untuk mereka, laknat malaikat dan laknat seluruh manusia. Sahabat Nabi memiliki kemuliaan, tidak boleh kita mencela mereka. Akan tetapi Yazid ini bukan sahabat Nabi. Akan tetapi ikutilah apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ma nuhibbu la nuhibbuhu wa la nasubbu. Kita tidak mencintainya, akan tetapi tidak mencela. Inilah rentetan hal yang terjadi di tanggal 10 Muharram di hari Ashura. Yang pertama adalah terbebasnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Sehingga hari itulah Rasulullah sempat mewajibkan, kemudian menjadikan sunnah puasa di hari Ashura di tanggal 10 Muharram sebagai bentuk rasa syukur atas terbebasnya Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Disunahkan untuk berpuasa di tanggal 9, satu hari sebelumnya, sebagai bentuk penyelisihan atas orang-orang Yahudi. Di tanggal 10 Muharram pula di tahun 61 Hijriah wafat Al-Husain, terbunuh di dalam tragedi Karbala. Tetapi kita bersedih iya, akan tetapi tidak boleh meratapi dan juga kita tidak boleh menyakiti diri dalam mengingat momen tersebut. Yang disunahkan adalah berpuasa. Dan ini telah disunahkan 50 tahun sebelum wafatnya Al-Husain. Lebih dari 50 tahun bahkan. Bahkan ketika Rasulullah wafat, dengan wafatnya Al-Husain itu selangnya sekitar 50 tahun. Sudah disunahkan yang namanya puasa Ashura. Tapi tragedi Karbala baru terjadi setelah 50 tahun kurang lebih dari wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak betul penyebutan tanggal 10 Muharram atau hari Ashura sebagai lebaran anak yatim. Karena anak yatim itu berlebaran di setiap waktu, di setiap saat. Artinya tetap dimuliakan di setiap waktu dan di setiap saat. Hadis yang berisi tentang motivasi untuk menyantuni anak yatim, mengusap kepala anak yatim di tanggal 10 Muharram adalah hadis yang lemah. Karena di dalamnya terdapat Habib Ibnu Abi Habib yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa beliau adalah orang yang pendusta, sehingga hadisnya tidak diterima. Kemudian kebahagiaan kita dengan tibanya bulan Muharram adalah sesuatu yang wajib untuk kita syukuri, tanda keimanan seorang hamba. Bahagia dengan tibanya bulan suci Al-Muharram. Akan tetapi merayakannya dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, ini tidak dibenarkan. Rayakanlah bulan Muharram sebagaimana para sahabat merayakannya, yaitu dengan memperbanyak amalan soleh, terutama berpuasa, dan terutama berpuasa di tanggal 9 dan tanggal 10 Al-Muharram. Dan berkenaan dengan tema yang tadi kita bahas, tentang sifat asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al, dan juga Al-Azim. Allah zat yang maha tinggi dan Allah adalah zat yang maha agung. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk Anda secara pribadi dan kita semua. Ada pertanyaan apa? Tidak. Banyak. Insyaallah. Apa hukum seorang anak yang bersujud ke kaki ibunya lalu mencucinya dan meminum air pencucian tersebut sambil meminta maaf kepada ibunya? Ini biasanya orang-orang yang terhibur dengan kontennya. Kita ini terlalu banyak seremonial. Ibu kita tuh nggak perlu dicuciin kakinya untuk diminum air. Antum mau mencucikan kaki ibu nggak apa-apa. Cucikan kakinya, tapi nggak usah sujud mencium kaki ibu. Mau mencucikan kaki ibu, membersihkan kaki ibu, cucikan sebagai bentuk bakti. Tapi airnya nggak usah diminum. Karena kalau antum sakit, nanti bahaya. Siapa yang ngurusin ibu? Ya? Yang normal-normal saja. Ya? Saya sebagai orang tua juga nggak mau anak saya minum air kaki saya. Takut sakit, kasihan. Mencium tangan nggak apa-apa ya. Mencium tangan selama dia mahram, mencium tangan nggak masalah. Ya? Bentuk memuliakan. Tidak ada unsur penyembahan di sana. Tidak ada unsur penyembahan di sana. Tapi kalau sujud jangan. Ya. Sujud jangan. Ketika Allah melembutkan hati seseorang, apakah itu salah satu bentuk cinta Allah terhadap kita? Ya, hati yang lembut adalah hati yang mudah tersentuh dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati itu tidak menjadi lembut kecuali karena adanya ketaatan dari seorang hamba. Dan ketaatan seorang hamba kepada Allah adalah tanda kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Ketika kita diberikan kenikmatan untuk taat, itu adalah bentuk kecintaan Allah kepada seorang hamba. Maka ketika kita jauh dari Allah, ini tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala
jauh dari kecintaan kepada kita, ya dikarenakan kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan al-zahir? Tidak ada sesuatu di atas Allah. Apa yang dimaksud dengan al-zahir? Apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa anta al-zahiru falaysa fawqaka syai'. Engkau adalah al-zahir, tidak ada sesuatu di atas. Allah adalah zat yang maha tinggi. Baik sifatnya, baik zatnya, baik segalanya, kekuasaannya. Itu makna Allah. Dan penafsiran terbaik adalah penafsiran Nabi. Falaysa fawqaka syai'. Dan maksud tidak ada ketiadaan. Seseorang itu kan mengatakan bahwa Allah adalah zat yang pertama. Sering ada yang mengatakan berarti sebelum Allah nggak ada apa-apa. Ketidakadaan itu tidak ada sebelum adanya. Ketidakadaan itu tidak ada. Allah itu zat yang pertama, bahkan ketiadaan pun tidak ada. Ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah al-awwal, zat yang maha pertama. Karena orang sering beranggapan, kenapa ditekankan bahwa ketiadaan pun tidak ada? Sering orang menganggap bahwa tadinya nggak ada, kemudian ada. Nah, Allah itu al-awwal. Memang di akal kita nih sulit untuk mencerna, karena akal kita terbatas. Akal kita nih manusia ini terbatas. Yang harus kita yakini adalah Allah itu al-awwal, zat yang maha pertama. Bahkan ketiadaan pun tidak ada. Kenapa perlu ditekankan ketiadaan pun tidak ada sebelumnya? Karena apa? Karena orang sering beranggapan bahwa Allah itu yang pertama, sebelumnya itu nggak ada apa-apa. Contohnya nih, mohon maaf untuk mendekatkan pemahaman saja. Saya orang pertama yang ada di masjid ini misalnya. Berarti sebelum ada saya masjidnya apa? Kosong kan? Nah ini nih nggak berlaku dengan alam semesta ini. Allah adalah zat yang maha pertama. Ketiadaan itu nggak ada. Ketiadaan pun tidak ada sebelum. Ketiadaan pun tidak ada sebelum. Jadi jangan dipikirkan bahwa sebelum ada Allah berarti nggak ada apa-apa. Ketiadaan itu tidak ada sebelum hal tersebut. Allah adalah zat yang maha pertama. Sedangkan kepertamaan manusia itu terbatas. Manusia itu pertamanya terbatas. Saya yang pertama datang ke masjid. Saya yang pertama berangkat. Saya yang pertama terbatas. Dan sebelum manusia itu yang pertama ada yang namanya ketiadaan. Tapi itu tidak berlaku di alam semesta ini. Ustaz, Allah Maha Pengampun. Nah, apa tanda-tanda dosa diampunkan? Walaupun orang itu pernah melakukan dosa-dosa. Bertobat. Ibu, siapa yang melakukan dosa, saya, kita semua bertobat. Jangan pernah putus asa atas rahmat Allah. Kecintaan syaitan adalah ketika seorang hamba itu putus asa atas rahmat Allah. Allah rahmatnya jauh lebih besar dari dosa-dosa yang kita lakukan selama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan dosa besar, kita melakukan dosa yang dahsyat, ketahuilah ampunan Allah jauh lebih besar dari dosa yang kita lakukan. Bertaubat. Kita yakin, kita menyesali, berjanji tidak akan melakukannya lagi. Kemudian isi hari-hari kita dengan ketaatan, beristighfar kepada Allah. Maka tanda Allah mengampuni dosa kita adalah ketika kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terus jangan pernah berhenti untuk berdoa meminta ampunan. Karena itu adalah penyelamat kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Penghalang azab Allah turun itu kan dua. Yang pertama apa? Penghalang azab Allah turun itu dua. Yang pertama apa? Ibu, penghalang azab Allah turun itu ada dua. Apa itu? Yang pertama apa? Adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah istighfarnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, maka tinggal satu yang jadi penghalang kita dari azab Allah, yaitu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana orang tua yang punya sifat keras, sering berkata kasar, merasa capek sehingga kadang saya hanya diam. Ibu kalau lihat anak, ibu kalau punya anak, lihat anaknya bermain sesuatu yang berbahaya, kira-kira akan ibu diamkan atau ibu tidak diamkan? Anak sudah dikasih tahu jangan main api, tapi dia tetap main api. Mau ibu diamkan karena kesal dah capek dikasih tahu, apa tetap mau akan ditolong anak tersebut atau diperingatkan? Tetap akan diperingatkan, tetap akan dijauhkan dari yang berbahaya. Maka jika kita melakukan hal tersebut kepada anak kita, orang tua kita jauh lebih membutuhkan hal tersebut. Orang tua kita melakukan tahayul nih, berbau kesyirikan, maka ibu jangan pernah lelah untuk menasehati. Ya, jangan pernah lelah untuk menasehati. Nasehati dengan cara yang bijak, dengan cara yang hikmah. Ajak mereka berbicara. Insya Allah doakan, jangan lupa juga di doa. Kadang orang terlalu fokus kepada sebab yang lain sampai melupakan doa. Jangan pernah berhenti. Ini lebih berbahaya dari api nih. Kalau anak kita main api dunia saja kita takut, ini kesyirikan nih kaitannya dengan api neraka. Hati-hati. Tauhid adalah kunci utama masuknya seorang hamba ke dalam surga. Ada ustadz yang berpendapat bahwa Allah tidak boleh dimanai beristiwa di arsy karena menyamakan dengan sifat makhluk yang membutuhkan tempat dan ruang. Mohon penjelasan. Ini dia Bu. Kendala kita itu adalah ketika kita membaca Al-Quran, Ar-Rahman ala arsy istawa, Allah beristawa di atas arsy. Harusnya kita itu mengimani saja, bukan malah bertanya. Allah beristawa di atas arsy. Berarti Allah butuh kepada arsy. Siapa yang bilang Allah butuh kepada arsy? Allah itu ada sebelum adanya arsy. Ketika kita mengatakan Allah beristawa di atas arsy, bukan berarti kita mengilzamkan Allah butuh kepada tempat. Nah, sama sekali tidak. Allah nggak butuh. Allah tidak butuh kepada tempat. Hanya saja Allah mengatakan Allah beristawa di atas arsy. Tugas saya sebagai seorang muslim menerima apa yang Allah kasih tahu. Yang lebih tahu tentang Allah saya apa Allah? Allah Subhanahu wa taala. Masa sekarang Allah katakan Ar-Rahman 'ala arsy istawa? Enggak. Allah enggak beristawa di atas arsy. Allah bilang Allah beristawa di atas arsy. Udah cukup bagi kita mengimani. Jangan disama-samakan dengan makhluk, enggak boleh. Cukup mengimani. Allah zat yang maha tinggi, sudah. Allah zat yang maha tinggi, sudah. Jangan disamakan. Oh berarti kalau tinggi lampu juga tinggi. Siapa yang ini yang disebut takalluf? Artinya dia berusaha untuk menafsirkan dengan versi dia. Nah, ketika kita katakan Ar-Rahman 'ala arsy istawa, Allah beristawa di atasnya, kata siapa? Kata Allah. Apakah kita katakan Allah butuh tempat? Enggak butuh sama sekali. Apakah berarti kita katakan Allah butuh ruang? Tidak sama sekali. Allah ada sebelum semuanya itu ada. Hanya Allah katakan Allah beristawa di atas arsy. Tugas kita mengimani apa yang Allah informasikan. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengimani apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa takyif, tanpa tahrif, ya, enggak dibagaimanakan, enggak dipalingkan maknanya. Iya. Makanya ketika ada seseorang datang kepada Imam Malik berkata, "Wahai Imam, bagaimana istawa tersebut?" Kata Imam Malik Ibn Anas, "Al-istiwa ma'lum." Yang namanya istiwa itu diketahui. Was-su'al majhul, dan pertanyaan gimana wal kaif majhul, gimananya ini enggak diketahui. Rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Was-su'alu 'anhu bid'ah, dan pertanyaan semacam ini pertanyaan bid'ah, pertanyaan yang diada-adakan. Khrijuhu, kata Imam Malik, keluarkan dia dari majelis. Enggak boleh bertanya gimana. Enggak, udah apa yang Allah sampaikan udah imani, selesai. Ini enggak usah repot. Kita tidak usah capek. Saya daftar haji pada awalnya mendapat tanggal keberangkatan 2033, tapi menjadi 2049. Ini Bu, karena sistem sekarang ini berdasarkan dari kuota yang berkurang dari 200 ribuan ke 100 ribu. Jadi kalau tahun depan kuota haji itu sudah kembali normal 200 ribu, maka antriannya ini akan kembali normal. Jadi antrian yang ada di sistem Kemenag itu disesuaikan
dengan jatah kuota haji tahun ini. Jadi kalau tahun depan kembali normal nanti akan ada penyesuaian. Jadi tidak perlu berpatokan dengan ada yang ada sekarang. Karena itu berdasarkan jatah kuota haji kemarin. Padahal jatah kuota haji itu kan normalnya Indonesia itu 2 kali lipat dari yang kemarin. Jadi jangan khawatir, insya Allah 2033 paling lambat 2035 Bu ya. Insya Allah. Apakah hukum orang yang tidak membayar hutang? Ini kayaknya yang menghutanginya ada di majelis ini. Ya, itu sesuatu yang menyedihkan. Memang zaman sekarang kita berhadapan dengan orang yang berhutang. Ibarat kita mau minjem, bukan minjem uang bahkan, kayak mau minta uang. Assalamualaikum tidak dibalas, hadirin saja. Kita ngomong panjang lebar dengan al-afwan, al-afu minkum. Jazakallah khairan. Apa sudah ada pembayaran, cuman dibalas dengan mengirimkan tanda bukti transfer. Hilang yang namanya adab dan akhlak. Orang banyak beranggapan dia itu mulia, muazzaz mukarram. Mulia itu namanya qillatul adab, kurangnya adab dari seseorang. Seorang muslim itu harus punya adab, etika, apalagi kepada orang yang telah membantunya menghutangi dia. Ketika kita tidak mampu membayar, komunikasikan. Jangan lari dari kenyataan. Telepon tidak diangkat, WA tidak dibalas. Ini penyakit zaman sekarang. Ya. Dan ketika memintanya penuh dengan kesedihan. Ketika ditagihnya penuh dengan kegarangan, subhanallah. Ya. Jangan, ada bedanya antara mulia dengan kurangnya adab, itu ada bedanya. Ya. Orang sekarang menganggap saya ini mulia, saya ini memang berhutang tapi saya nggak mau dihinakan. Nggak ada yang menghinakan. Orang nanya baik-baik, apa kabar, bagaimana dengan hutang, jawab, waalaikumsalam, jazakallahu khair, antum sudah kasih waktu kepada anak. Ini bukti transfernya, alhamdulillah sekarang mohon maaf baru bisa bayar sekian, kan enak ya. Enak gak seperti itu? Itu tandanya orang yang dihutang itu memiliki adab. Tapi kalau dibalik, insya Allah ke depannya orang tersebut akan sulit untuk mendapatkan pinjaman karena akhlak buruk tersebut. Nggak boleh seperti itu. Ya. Hukumnya dia akan tergantung dengan hutangnya. Dia akan tergantung dengan hutang. Mengerikan ya. Karena itu berkaitan dengan hak makhluk. Kecuali jika diikhlaskan oleh makhluk tersebut. Kalau berdoa seperti ini, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir li. Rabbi ighfir li. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Boleh tidak? Boleh-boleh saja. Bahkan disunahkan seseorang itu ketika berdoa itu memulai dengan memuji Allah. Jadi ibu sebelum berdoa puji Allah, sebutkan asma dan asmaul husnanya Allah Subhanahu wa taala. Ya puji Allah, la ilaha illa anta subhanak. Puji Allah dengan pujian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu. Puji Allah. Kemudian bersalawat kepada Nabi. Ini adalah sebab diijabahnya doa. Seseorang memulai doa dengan memuji dan bersalawat kepada Nabi baru berdoa. Insyaallah sisanya nanti ya insyaallah. Atau yang belum terjawab nanti pekan depan bisa ditanyakan ulang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.